Halo semuanya, kami dari kelompok 3 pengauditan akan menampilkan sebuah drama dengan judul Temuan yang Tidak Sesuai. Agung, seorang auditor junior di KAP Cendikia, mendapatkan tugas untuk mengaudit laporan inventaris PT Harmoni Jaya, sebuah perusahaan distribusi besar. Saat melakukan audit, Agung menemukan selisih yang signifikan antara stok barang yang tercatat di laporan keuangan dengan jumlah fisik di gudang. Temuan ini menimbulkan dilema karena kepala keuangan perusahaan Ibu Vina menganggap perbedaan tersebut hanya masalah biasa dan meminta Agung untuk mengabaikannya. Karena masalah tersebut, Agung berdiskusi dengan supervisornya Bapak Koko untuk meminta alternatif tindakan yang akan dilakukannya. Akhirnya, Agung memutuskan untuk memberikan waktu kepada Ibu Vina untuk memperbaiki data mereka. Cerita ini menggambarkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam dunia audit, terutama ketika dihadapkan dengan dilema etis yang sulit. Selamat menyaksikan! Halo, selamat siang Ibu. Iya, halo. Iya Ibu, jadi gini Bu, saya ingin melakukan konfirmasi dan menanyakan terkait beberapa hal yang sudah saya temukan dalam proses audit. Jadi dalam prosesnya saya menemukan terkait perbedaan antara jumlah stok barang di gudang dengan jumlah stok barang yang tertera dalam laporan keuangan. Nah, mungkin jika hal ini dibiarkan, itu saya rasa dapat mempengaruhi kewajaran suatu laporan itu. Nah, jadi dari saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah selama ini mungkin dari Ibu atau perusahaan Ibu sendiri itu mengalami kendala atau hambatan dalam proses pencatatannya? Oh, itu kan cuma perbedaan pencatatan sementara saja ya. Nanti juga setelah audit selesai langsung kita perbaiki lagi, jadi nggak usah khawatir. Tapi Ibu, ini itu perbedaannya cukup beda jauh ya selisihnya. Jadi ketika hal ini dibiarkan saja dapat menimbulkan beberapa pertanyaan serius dari pihak-pihak eksternal, dan mungkin dari saya juga harus melakukan suatu prosedur yang sesuai dengan standar operasional yang sebagai mestinya Ibu. Jangan terlalu kaku deh Bu. Di sini kan juga kami lagi ngejar target laba tahun ini, jadi tolonglah prioritasin hubungan baik kita. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada apa? Oke Pak, langsung. Jadi saya ingin menyampaikan terkait hasil audit yang sudah saya lakukan terkait PT Harmoni Jaya Pak. Nah, jadi saya temukan bahwasanya jumlah stok barang di gudang itu berbeda dengan jumlah stok yang tertera pada laporan Pak. Boleh saya lihat? Oke. Nah, namun katanya ketika saya menghubungi manajer PT Harmoni Jaya, beliau mengatakan bahwasanya hal itu hanya sementara. Namun yang saya khawatirkan adalah adanya ketidakwajaran untuk laporan ini, Pak. Oh iya, sepertinya ini selisihnya cukup tinggi ya Bu, antara stok di gudang sama laporan mereka. Ini hal yang cukup sensitif dikarenakan jika kita memaksakan menggunakan pencatatan yang benar, maka hubungan kita dengan PT Harmoni Jaya akan renggang. Di sisi lain, kita sebagai seorang auditor harus memperhatikan integritas kita. Sebenarnya saya setuju ya Pak, namun langkah yang akan kita lakukan ke depan itu bagaimana? Mungkin saya punya solusi ya. Yang pertama, kita bisa meminta PT Harmoni Jaya untuk melakukan pengecekan ulang pada dokumen mereka. Yang kedua, mungkin kita memberikan waktu kepada PT Harmoni Jaya untuk melakukan perbaikan laporan sehingga kita bisa menilai laporan itu dengan baik dan benar. Oke Pak, terima kasih buat saran-sarannya dan solusinya, semoga bisa membantu kita juga. Dan ntar mungkin saya hubungi kembali ya Ibu Vina untuk proses audit saya lanjutannya agar menghasilkan laporan yang real dan sesuai dengan kenyataannya Pak.
Oh iya, ini mungkin laporannya bisa kamu perbaiki lagi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Halo Ibu. Iya, halo. Ibu, mohon maaf, mungkin dari saya sebagai tim auditor juga, saya memberikan kesempatan terkait temuan-temuan yang saya dapatkan terkait laporan keuangan Ibu. Mungkin dari tim Ibu bisa segera memperbaiki dari segala laporan sebagai dokumen-dokumen pendukung nanti untuk mendapatkan hasil yang mungkin lebih sesuai dengan apa adanya. Dan juga jikalau memang dari tim Ibu tidak bisa memberikan dokumen yang kita butuhkan, mohon maaf, dari kami harus mencatat selisih tersebut sebagai temuan audit. Waduh, agak ribet ya Bung. Di sini kan juga datanya nggak gampang kita cari, banyak yang harus dicek dulu. Tapi kalau itu yang diminta, yaudah nanti kita bakal cari caranya. Oke Bu, saya paham bahwa memang ini tantangan yang cukup besar ya Bu. Tapi perlu sama-sama diketahui juga bahwasanya integritas dalam suatu laporan keuangan itu memang diperlukan ya Bu, untuk menciptakan rasa saling kepercayaan sama-sama kita, khususnya dari pihak eksternal sendiri itu. Terima kasih Bu. Ya baik, sama-sama. Nah, gimana nih pendapat kalian terkait short movie tadi? Jadi tugas aku di sini adalah untuk menjelaskan 6 langkah penyelesaian dalam pendekatan dilema etika tersebut. Untuk langkah yang pertama, kita akan obtain the relevant fact atau kita mencari fakta-fakta apa saja yang relevan dengan permasalahan tersebut. Untuk fakta yang kita temukan bahwa nyatanya Bapak Agung menemukan adanya selisih stok barang dari stok barang di gudang dengan barang yang memang ada di laporan keuangan. Setelah langkah tersebut terselesaikan, lalu kita melanjutkan ke langkah kedua, yakni identify the ethical issues, atau kita mencari sebenarnya isu apa yang terjadi dalam short movie tadi. Setelah mengidentifikasi faktanya bahwa adanya selisih antara stok barang, Bapak Agung ini selanjutnya meneruskan permasalahan tersebut kepada manajer keuangan klien. Namun ternyata manajer keuangan klien ini kontra dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Agung tersebut dengan alasan komersial, yang nantinya akan menimbulkan dilema etika oleh Bapak Agung yang akan mempertahankan integritasnya sebagai seorang auditor, atau dia memilih untuk menjaga hubungan baiknya dengan klien. Nah, untuk langkah yang ketiga itu ada determine who is affected, atau siapa sih yang terdampak dari permasalahan tersebut. Nah, untuk yang pertama yang pastinya terdampak adalah auditor itu sendiri, karena auditor akan mempertaruhkan integritas dia sebagai seorang auditor. Untuk yang terdampak kedua itu ada investor PT Harmoni Jaya, karena jika dia ingin menginvestasikan dana dia kepada PT Harmoni Jaya, dia harus mempunyai laporan keuangan yang memang terrealisasi dengan baik tanpa adanya selisih gudang dan selisih laporan keuangan seperti permasalahan yang tadi. Untuk yang ketiga, yang terdampak itu ada PT Harmoni Jaya itu sendiri, karena mereka yang memiliki laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dari langkah keempat dan juga langkah kelima. Untuk langkah yang keempat itu ada identify the alternative yang bisa Bapak Agung lakukan, dan untuk yang langkah kelima, apa sih konsekuensi dari alternatif tersebut? Yang pertama, alternatif yang pertama Bapak Agung dapat menuruti perkataan dari Ibu Vina sendiri atau manajer keuangan klien untuk tidak melanjutkan permasalahan audit tersebut ke jenjang yang lebih profesional. Namun, dia akan mempertaruhkan integritasnya sebagai seorang auditor, itu sebagai konsekuensinya. Untuk alternatif yang kedua, Bapak Agung bisa melanjutkan permasalahan audit tersebut ke jenjang yang lebih profesional atau ke KAP yang lebih profesional, namun dia akan mempertaruhkan hubungannya dengan klien tersebut. Nah, kita ada di langkah paling terakhir, atau decide the appropriate actions, atau langkah apa yang paling etis yang dapat dipilih oleh Bapak Agung dalam permasalahan tersebut. Menurut kita, langkah yang paling etis yang dapat Bapak Agung pilih ialah ia tetap melanjutkan permasalahan tersebut ke jenjang yang lebih profesional atau sesuai dengan standar auditor yang ada. Karena menurut Bu Vina memang masalah tersebut tidak terlalu besar, namun nantinya tetap akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan Harmoni Jaya yang akan tidak akurat secara maksimal, yang nantinya akan mempengaruhi investor-investor untuk menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan tersebut. Bapak Agung bisa berbicara secara face to face atau secara baik kepada Bu Vina dan menjelaskan bahwa proses tersebut itu sangat penting jika dia tetap ingin melanjutkan perusahaan tersebut untuk dengan laporan keuangan yang lebih sehat dan juga baik.